Ada rumor menarik datang dari Real Madrid. Raksasa La Liga itu dilaporkan berminat untuk merekrut Diogo Dalot dari Manchester United di tahun 2025 nanti. Menurut laporan Give Me Sport, Real Madrid saat ini mempertimbangkan serius untuk merekrut Dalot. Ini disebabkan kontrak Dani Carvajal di Real Madrid akan habis di tahun 2025 nanti. Sejauh ini belum ada tanda-tanda Madrid akan memperpanjang kontrak sang bek. Alhasil mereka mulai mencari sosok baru untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Ancelotti dikabarkan tertarik untuk memboyong Dalot ke Bernabeu pada musim depan. Menurut catatan Opta, satu gol salah ke gawang Wolverhampton adalah gol istimewa. Gol tersebut sekaligus jadi kontribusi gol ke-231 Salah untuk Liverpool. Artinya, selama beberapa tahun bermain untuk The Reds, Salah telah terlibat langsung dalam total 231 gol, baik dia mencetak gol sendiri maupun dengan membuat assist. Catatan 231 gol itu pun mendongkrak nama Salah dalam daftar istimewa. Salah kini berada di level yang sama dengan Sergio Aguero, sama-sama terlibat dalam kreasi 231 gol tim di Liga Inggris. Di atas Salah, masih ada beberapa nama top lain seperti Frank Lampard, Thierry Henry, hingga Wayne Rooney. Cole Palmer jelas bukan pemain pertama dalam sejarah Premier League yang bisa mencetak 4 gol dalam satu laga. Bahkan ada pemain yang bisa memborong lebih banyak gol. Meski begitu, menurut catatan Opta, Palmer memecahkan rekor sebagai pemain pertama dalam sejarah Premier League yang bisa memborong ke-4 gol tersebut di babak pertama saja. Palmer membuka keran golnya di menit ke-21, dan mencetak gol keempatnya di menit ke-41. Artinya, lebih menarik lagi bahwa 4 gol Palmer dicetak dalam rentang 20 menit saja. Seperti yang sudah diketahui, Lautaro Martinez sedang berada dalam kondisi yang kurang baik. Sang striker belum mencetak satupun gol bagi Inter di musim 2024-2025 ini. Namun penantian pemain berjuluk El Toro itu akhirnya berakhir kemarin malam. Ia berhasil mencetak 2 gol saat Inter mengalahkan Udinese baru-baru ini. Inzaghi mengaku senang melihat sang striker berhasil mencetak gol di laga ini. Menurut Inzaghi, keberhasilan Martinez mencetak 2 gol di laga melawan Udinese ini bukan sebuah kebetulan. Ia menyebut sang striker benar-benar bekerja keras dan kini ia memetik hasilnya. Seperti diberitakan The Guardian, Samuel Ricci menjadi salah satu kunci belum terkalahkannya Torino dalam 5 laga awal Serie A musim ini. Ia juga tampil gemilang bersama timnas Italia saat mengalahkan Prancis dalam ajang UEFA Nations League awal bulan ini. Posisi andalan Ricci adalah gelandang bertahan, sama seperti Rodri. Dari situ, pemain 23 tahun itu bisa menjadi pengatur serangan atau deep lying playmaker. Ricci masuk daftar prioritas City jika harus membeli pemain baru pada Januari nanti. Namun City perlu mempertimbangkan dengan masak-masak sebelum menggaet Ricci. Mengingat nilai transfernya mungkin di atas 30 juta pound. Torino diprediksi takkan mudah dalam negosiasi, terutama jika Torino mampu meneruskan performa apik di kancah domestik hingga pergantian tahun. Namun peluang bergabung dengan tim sebesar City diakini sulit ditolak Ricci. Manchester City dan Liverpool kembali terlibat dalam persaingan sengit di bursa transfer, dengan kedua klub dikabarkan memburu bek kanan andalan Bayer Leverkusen, Jeremie Frimpong. Jeremie Frimpong menjadi pilar penting bagi Bayer Leverkusen, di mana dia menunjukkan performa yang luar biasa sepanjang musim 2023-2024. Frimpong, yang pernah menjadi bagian dari Akademi Manchester City memiliki klausul pelepasan senilai 708 miliar rupiah. Manchester City kini dikabarkan siap untuk mengalahkan Liverpool dalam persaingan mendapatkan pemain internasional Belanda tersebut. Hubungan sebelumnya antara City dan Frimpong diakini dapat memberikan keuntungan bagi tim asuhan Pep Guardiola dalam negosiasi mendatang. Menurut laporan Calcio Mercato, hanya dalam waktu singkat Tammy Abraham berhasil jadi idola baru di San Siro, di mana Tammy Abraham dinilai sebagai pemain yang dianggap sebagai solusi tambahan untuk memperkuat lini depan Rossoneri. Mantan pemain Chelsea tersebut sudah dianggap sebagai pemain inti bagi Milan, membuat lini depan Rossoneri jauh lebih tajam. Di sisi lain, Abraham merasa mendapat kepercayaan dari pelatih dan manajemen klub. Dia bahkan sudah punya hubungan yang baik dengan penggemar. Karena hal inilah manajemen Milan sudah mulai mempertimbangkan untuk mempermanenkannya di musim panas, dengan penawaran awal sekitar 8-10 juta euro, mengingat kontraknya akan berakhir pada akhir musim depan. Mantan bintang muda Manchester United, Angel Gomez kini sedang dalam sorotan klub Premier League setelah performa cemerlangnya bersama Lille. Namun, situasi kontrak Angel Gomez di Lille kini menjadi perhatian. Kontraknya akan berakhir pada akhir musim ini, dan hingga kini belum ada kepastian apakah Lille akan memperpanjang kontraknya. Hal ini membuka spekulasi tentang masa depannya, terutama karena beberapa klub top Premier League dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk mengajukan tawaran pada bursa transfer Januari mendatang. Menurut laporan dari The Telegraph, Manchester City, Arsenal,
Liverpool, dan Aston Villa termasuk dalam daftar klub yang berminat untuk merekrut Gomez. Juventus menaklukkan tuan rumah Genoa pada pekan ke-6 Serie A 2024-2025. Juventus menang dengan skor 3-0. Dengan hasil itu, berarti Juventus selalu clean sheet di Serie A musim ini. Hingga pertandingan ke-6, belum ada satu tim Italia pun yang sanggup menembus gawang Bianconeri. Di Serie A musim ini, Juventus telah mencetak 9 gol, sedangkan angka kebobolannya masih 0. Mereka baru kebobolan 1 gol, yakni ketika menang 3-1 atas PSV Eindhoven di Liga Champions. Pada tengah pekan kemarin, Arteta sempat mengeluarkan pernyataan yang menarik ketika ditanya awak media terkait Manchester City yang saat ini sedang diadili terkait 115 kasus pelanggaran FFP. Ia mengatakan bahwa ia mengetahui sesuatu terkait Manchester City. Pernyataan Arteta ini menyulut emosi Pep Guardiola. Pep secara terbuka meminta Arteta bicara yang jelas terkait pernyataan sensitif itu, sampai-sampai Pep menyebut bahwa ia siap berperang melawan Arteta jika sang manajer terus nyinyiri timnya. Tidak ingin berpolemik, Arteta akhirnya memberikan klarifikasi terkait pernyataannya tersebut. Ketika saya bilang saya tahu sesuatu tentang Manchester City, apa yang saya maksudkan itu adalah betapa mereka bekerja keras. Saya tidak pernah melihat manusia manapun yang bekerja sekeras Pep dan semua orang di Manchester City, kata Arteta. Marcus Rashford banyak mendapatkan kritik usai tampil buruk di awal musim ini. Penyerang asal Inggris ini baru mencetak 1 gol di Premier League. Padahal Rashford diharapkan bisa menjadi motor serangan setan merah. Mengingat, ia sudah lama di MU dan kerap kali memegang peranan tersebut. Mantan penyerang MU, Dimitar Berbatov, mencoba membela Rashford soal ekspektasi besar yang dibebankan kepadanya tersebut. Menurutnya meski sudah lama di MU, Rashford bukanlah pemain senior. Hal ini karena Rashford masih berusia 26 tahun. Berbatov menilai Rashford masih butuh waktu untuk bisa menjadi pemimpin yang matang di MU. Dalam catatan Transfermarkt, Lewandowski sudah berlaga 9 kali di semua ajang untuk Barcelona. Dia memberi kontribusi 7 gol dan 2 assist. Dengan jumlah laga itu, Lewandowski tak pernah absen dalam laga-laga Barcelona. Oleh karena itu, wajar kalau pelatih Barcelona, Hansi Flick ingin memberinya waktu istirahat. Secara keseluruhan, Lewandowski sudah bermain 729 menit untuk Barcelona. Dia menjadi pemain keempat dengan menit bermain terlama di Barcelona. Jules Koundé ada di urutan pertama dengan catatan 810 menit merumput. Didatangkan dari Lille musim ini, Leny Yoro masih belum bermain untuk MU. Dia mendapatkan cedera tulang metatarsal saat pramusim. Yoro diprediksi baru pulih pada bulan Oktober. Pemulihan sudah berjalan hampir 2 bulan. Leny Yoro disebut oleh Ten Hag ada di jalan yang benar. Manajer asal Belanda itu siap menyambut B18 tahun itu kembali ke lapangan. Ya, dia melakukannya dengan sangat baik. Sangat menyenangkan bahwa pemulihannya berjalan ke arah yang benar dan saya mengharapkan dia segera. Tapi apa yang saya maksud segera adalah dia sekarang ada dalam proses perencanaan yang tepat, kata Ten Hag. Dengan mengistirahatkan beberapa pemain inti, Hansi Flick dipaksa menyaksikan bagaimana timnya dihancurkan oleh Osasuna yang tampil lebih matang. Keberanian yang terus ditunjukkan oleh pelatih asal Jerman ini memang ada kelebihannya. Namun, di sisi lain, itu juga membawa risiko. Sayangnya, risiko tersebut dieksploitasi habis-habisan oleh Osasuna yang berujung pada kekalahan 2-4. Beberapa media Spanyol menilai, Flick telah bertindak gegabah. Pasalnya, Osasuna adalah tim yang kuat, terutama saat bermain di kandang. Keputusan untuk mengistirahatkan begitu banyak pemain inti secara bersamaan bukanlah ide yang brilian. Menurut laporan Football Transfers, Barcelona akan membayar gaji Frenkie de Jong yang tertunggak yang totalnya mencapai 18 juta euro atau setara dengan 304 miliar rupiah, tetapi hanya jika pemain itu setuju untuk meninggalkan tim Katalan tersebut di bursa transfer musim panas mendatang. Langkah ini menjadi bagian dari upaya Barca dalam mengelola keuangan mereka dengan lebih efektif, menyusul potensi mereka untuk mendatangkan sejumlah pemain papan atas, seperti Erling Haaland atau Victor Gyökeres. Namun, Frenkie de Jong sendiri selalu memandang Barcelona sebagai klub impiannya dan tak pernah menunjukkan keinginan untuk meninggalkan Camp Nou. Namun, situasi ini kemungkinan bisa mendorongnya untuk mempertimbangkan kembali masa depannya. Jay Itzes dan Venezia harus mengakui keunggulan AS Roma dengan skor 1-2 dalam laga Serie A 2024-2025 Giornata 6 yang digelar di Olimpico. Venezia sejatinya mampu unggul lebih dulu berkat gol Joel Pohjanpalo di babak pertama. Namun, Roma mampu bangkit di babak kedua dan berbalik menang lewat aksi Brian Cristante dan Niccolò Pisili. Berkat hasil ini,
Roma sukses merangkak naik ke peringkat 9 klasemen dengan poin 9 dari 6 laga. Sementara itu, Venezia terpuruk di peringkat 18 dengan poin 4. Manchester United dipermalukan Tottenham di laga pekan ke-6 Premier League 2024-2025 di Old Trafford. Laga ini awalnya berlangsung sangat menarik dan seru. Kedua tim sama-sama bermain menyerang dan menghasilkan banyak peluang. Namun MU harus bermain dengan 10 pemain karena Bruno Fernandes kena kartu merah. Sementara itu gol-gol Tottenham dihasilkan Brendan Johnson, Dejan Kulusevski, dan Dominic Solanke. Hasil ini membuat Manchester United terpuruk di posisi 12 klasemen sementara Liga Inggris 2024-2025 dengan koleksi 7 poin dari 6 laga. Di sisi lain Tottenham naik ke peringkat 8 dengan raihan 10 poin. Napoli berhasil meraih kemenangan pada pekan ke-6 Serie A 2024-2025. Menerima kunjungan Monza, Napoli menang dengan skor 2-0. Bertanding di Stadio Diego Armando Maradona, Napoli membuka skor melalui gol Matteo Politano. Setelah itu, Napoli menambah gol melalui Vichak Kvaratskhelia. Berkat hasil ini, Napoli kini menjadi pemimpin baru di Serie A 2024-2025 dengan koleksi 13 poin. Adapun Monza terpuruk di posisi ke-19. Real Madrid gagal meraih kemenangan saat menghadapi Atletico Madrid di laga pekan ke-8 La Liga 2024-2025 di Civitas Metropolitano. Pertandingan derby Madrid ini berjalan alot dan sangat intens. Laga bahkan sempat dihentikan karena gangguan supporter Atletico pada Thibaut Courtois. Satu kartu merah keluar dari kantong wasit untuk Marcos Llorente. Sementara itu gol Atletico dicetak oleh Angel Correa dan gol Madrid dihasilkan Eder Militao. Hasil ini membuat Madrid mengemas 18 poin dari 8 laga dan menempati peringkat kedua klasemen sementara Liga Spanyol. Sementara Atletico Madrid kini ada di posisi ketiga dengan raihan 16 poin.